Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum. Kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan manusia yang secara berulang-ulang dalam waktu lama dan konsisten dalam suatu kegiatannya. Apakah kebiasaan itu berbeda dengan hukum kebiasaan? Hukum kebiasaan itu adalah suatu kepatutan dalam suatu tindakan yang dirasakan patut oleh suatu masyarakat sehingga ditiru oleh masyarakat lainnya. Lalu hukum kebiasaan ini bisa juga disebut sebagai adat. Apakah semua kebiasaan itu bisa dikatakan sebuah hukum kebiasaan? Tentu tidak. Yang menjadi hukum kebiasaan adalah kepatutan atau kelayakan dalam suatu tindakan tersebut. Karena mencuri adalah, contohnya mencuri adalah suatu kebiasaan. Tentu ini tidak patut. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hukum kebiasaan. Soedikno mengatakan bahwa ada 3 syarat hukum kebiasaan itu. Yang pertama, syarat material, bahwasanya hukum kebiasaan itu adalah suatu tindakan, merupakan tindakan yang secara berulang-ulang patut dan dalam waktu yang lama. Yang kedua, itu syarat intelektual, bahwa hukum kebiasaan itu membuat masyarakat menyadari atau mempengaruhi pola pikir masyarakat bahwa tindakan itu merupakan suatu kelayakan. Yang ketiga itu bahwa hukum kebiasaan itu memiliki sanksi jika dilanggar. Lalu mengapa dikatakan bahwa hukum kebiasaan ini merupakan sumber hukum? Karena dalam suatu perbuatan hukum tidak semua diatur dalam undang-undang. Maka hakim, karena pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan undang-undangnya tidak ada, belum jelas, atau dengan dalil tersebut menolak untuk mengadili suatu perkara. Hakim wajib mengadili suatu perkara. Jika tidak, maka hakim tersebut boleh dipidana. Lalu saya masuk ke inti pembahasan saya yang tidak ada di diktat mengenai tentang eksistensi hukum adat di Indonesia. Seperti ini. Dalam putusan Mahkamah Agung, ini jurisprudensi nomor 1644 tahun 1988. Dalam putusan ini majelis mempertimbangkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup atau hukum adat di daerah tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar adat, yaitu delik adat. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat atau sanksi adat terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terhukum terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi reaksi adat oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi atau untuk kedua kalinya sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara atau Peradilan Negeri.
dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP atau pada pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Darurat 1951. Dalam keadaan yang demikian, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di pengadilan negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Di sini jelas dikatakan bahwa jika kita melanggar suatu hukum, jika kita sudah dihadiri di dalam peradilan adat oleh kepala adat, maka kita tidak boleh lagi, kita berhak untuk tidak dihadiri lagi di pengadilan negara atau pengadilan negeri. Itu merupakan suatu eksistensi yang meyakinkan bagi kita semua. Terima kasih.